Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Lagi-lagi. Tamu kita kali ini Yes. HI murni. HI murni. Kita lagi-lagi mengukuhkan sebagai program ter-HI di Indonesia. Di dunia. Di dunia. Tidak ada yang lebih HI dari Tidak ada yang lebih kita. HI dari kita. Dari Nah, kita udah tidak gitu ada. sekarang Ya. bintang tamunya ini Ya. udah HI dari mulai lulus SMA udah HI. Sampai pensiun udah HI. Maksudnya gimana? Dari Enggak melengos dari HI. emang HI terus saja. Kuliah HI, Iya. kerja di Kemlu, Iya. ujungnya jadi dubes. Ger. Sangat HI nih. Sangat HI Sangat banget. HI. Iya. Oke, ini dia Dr. Andes Muhammad Heri Saripudin MA. Pak Dokter, terima kasih. Pak Heri. Terima kasih. Pak Heri ya. Terima kasih. Udah hadir di sini. Iya, iya. Kita mau tanya langsung aja nih. Pengalaman internasional. Apa? Terakhir bertugas di Nairobi, Kenya. Sebagai duta besar untuk Kenya, merangkap Uganda, Kongo, Somalia, dan juga sebagai wakil tetap Republik Indonesia untuk UNEP dan UN Habitat di Nairobi. Banyak loh. Tapi honornya satu. Jadi kritik ya, gitu ya. Buat Kemlu. Ngapa kalau urusin banyak negara honor cuma satu? Saya pikir tergantung negara, kalau dua negara dibayar dua gitu. Enggak, Pak? Enggak, satu. Kalau gue semua pengen banyak negara. Iya. Terus saya pegang semua deh gitu. Oh, terakhir di situ. Iya. Sebelumnya kan kita ada Pak Agung Kamerun. Kamerun juga berapa negara juga itu ya? Iya, Kamerun di wilayah barat tuh. Barat Afrika. Nah, kami di pantai timur. Oh, Katanya juga indah ya, beberapa, Pak? kan? Kayaknya ya, Pak? Indah. Kenya bagus, indah. Itu banyak sebenarnya cerita-cerita di Kenya tuh seperti apa ya? Pernah nonton film yang dibintangin oleh Meryl Streep dan Robert Redford. Judulnya itu Out of Africa. Oke. Nah, itu film itu dibikin di sana. Oh. Banyak sekali ini. Banyak pantai, Pak. Banyak pantai, safari. Iya. Biasanya tuh pantai di sana di pinggir laut ya, Pak? Semua di Semua ya. Semua pantai di dunia pinggir laut. Oh, safari di Kenya juga? Safari di Kenya juga. Yang kita naik mobil sekelilingnya singa itu? Betul. Itu kan ada tuh yang kita suka lihat di video-video. Oh, itu di kayaknya Nairobi. Sering dengar ya, Nairobi. Ibu kota kan, Nairobi ya? Ibu kota. Ya. Oke. Kita balik ke awal-awal. Iya. Ini gua udah tahu tadi ngobrol di luar. Coba lo terangin ke gua. Kan gua 89 lahir, Bang. Iya. Gua 89 lahir. Iya. Lu 89? Kuliah. Masuk kuliah? Iya. Pak Heri 89 masuk Kemlu. Masuk ke 89 Connection. 89 Connection. 89 lo lah. Lahir. Lu lagi ospek kan? 89 lagi ospek. Ospek HIUI. Nah, Masuk Kemlu. masuk Kemlu. Itu lagi sibuk bikin itu tuh, nota diplomatik tuh. Nota diplomatik. 89 udah bikin nota diplomatik. Nota diplomatik omongannya udah. Iya. Dari HI-nya UGM.
HI UGM. Yes, UGM. HIUGM. Memang lahir di Jogja, Pak? Lahir di Indramayu. Lahir di Indramayu. Lahir di Indramayu. Republik Kapak. Dari ya Republik apa? Jawa Iya. Jawa bukan, Sunda bukan. Iya, iya. Iya, Indramayu. Indramayu. Jadi kuliah langsung di Jogja. Kuliah di Jogja. Jadi dari SD sampai SMA itu di Indramayu. Di Indramayu. Terus baru kuliah tahun 81 kuliah. Nah, milih HI kenapa? Emang udah ada HI 81, Pak? Saya boro-boro orang kampung ngerti HI kan. Iya. Udah ada berarti Jadi kan juga ceritanya, ya? ini saya waktu SMA dulu seneng sastra. Oke. Jadi baca riwayat hidupnya Rendra, riwayat hidupnya Abdul Hadi, Guduan Muhammad, itu kan pasti ke luar negeri. Wah, kayaknya enak nih kalau ke luar negeri, kursus di Iowa gitu kan. Akhirnya ternyata kalau senang sastra itu senang filsafat. Oke. Pertama saya masuk itu mau tes daftar filsafat. UGM. UGM. Memang UGM. Tapi sama orang tua, ngapain filsafat? Katanya udahlah jadi ini aja, jadi pegawai negeri di Pemda Indramayu. Oke. Nah, saya bilang nggak mau, saya pokoknya pengen ke luar negeri. Tak sisir lagi lah. Wah ini apa nih? Nyisir ini, Pak. Iya. Masa lagi milih jurusan apa ya? Jurusan apa ya? Filsafat jangan. Iya, apa ya? filsafat jangan. Ada Apa nih yang keluar HI, negeri? hubungan internasional. Pasti ini ke luar negeri. Karena internasionalnya. Iya, Internasional. Setelah yakin aja udah daftar ke situ. Jadi itu Oh, sejarahnya. itu UGM udah ada jurusan sendiri tahun segitu, Pak? Sudah ada. Oh. Salah satu yang lama UGM. Udah paling lama tertua. Wah, HI yang tertua. HI tertua, Iya, ya. HI tertua UGM. Oke. Berarti itu di Visipol ya kalau kita. Visipol. Kalau di UGM tuh Kalau Visipol. UGM istilah Visipol, kalau di lainnya kan Visip. Visip, Iya. ya. Dia Visipol. Di tahun itu Pak, HI udah populer nggak? Maksudnya yang pengen tuh banyak. Wah, sangat. Oh, udah banyak. Sangat, dan selalu Passing grade-nya paling tinggi passing grade-nya gitu. paling tinggi. Oh, udah Passing populer ya grade. dari tahun populer. segitu Pak ya? Iya. Oh, udah ini berarti. Satu HI, yang kedua itu publisistik. Dulu namanya publisistik. Apa itu? Jurnalisnya sekarang. Ya. Karena di sana ada tokoh dosennya namanya Ashadi Siregar. Oke. Itu yang nulis novel-novel Cintaku di Kampus Biru, Oke. gitu kan. Iya. Banyak sekali. Jadi pasti jadi idola waktu itu. Jurusan publisistik. Publisistik. Milihnya HI. Kan pilihan ada beberapa, Pak. Iya. Kalau dulu Visipol itu angkatan saya ada 6. Ada pertama itu HI, publisistik, pemerintahan, administrasi negara, sosiologi, dan sosiatri. Waktu Bapak milih HI. Sipenmaru berarti ya? Sipenmaru. Sipenmaru Bapak ya? Iya, Kan itu perintis pilih- satu itu. Perintis ya, perintis Iya. satu betul. Ada 2 pilihan dong, Pak. Dipersilakan untuk memilih 2 jurusan. Bapak milih HI dan apa? HI, dan karena orang tua menginginkan saya itu harus kembali ke Indramayu kerja di Pemda, ilmu pemerintahan, administrasi negara. Visipol juga. Visipol juga. Oh, emang Visipol gitu. juga. Ya, keterima dah. Keterima HI. Waktu SMA IPA IPS. IPS. Emang IPS. Emang IPS. Oke, jadi tidak tampang terlalu kayak begini kaget kan lah. bukan tampang IPA. Emang jangan ada ditanya, tampang. jangan ditanya matematika, jangan ditanya kimia. Betul. Jangan. Iya. Jadi nggak kaget dong begitu masuk ke HI, pelajarannya nggak belajar sosiologi, belajar gitu-gitu aja nggak kaget, Pak? Ya, kita kan kalau HI udah nggak belajarnya ya belajar semua diplomasi. Iya. Diplomasi Afrika, diplomasi Timur Tengah, Oh, diplomasi nama mata Indonesia. kuliahnya itu, Pak? Iya, nama mata kuliahnya pada waktu itu. Oh, udah gitu ya? Kalau Iya. zaman-zaman kita kan udah HI di Timtem. Benar, HI di Timur Tengah, HI di Timur Tengah. Amerika, Iya. HI di ini. Kita diplomasi Indonesia, sejarah diplomasi Indonesia, sejarah diplomasi Timur Tengah, sejarah diplomasi Amerika, Iya. diplomasi. Kesini diganti hubungan ini, atau kalau waktu zaman saya kuliah, kalau kita ingin konsentrasi satu negara, ada mata kuliahnya misalnya politik global Cina, politik global Iya. Itu Jepang. udah milih, gitu ya. kita milih Milih mau tuh, kemana. iya kayak gitu. Iya. Jadi belajarnya khusus tentang Amerika, tapi hubungannya sama negara-negara lain. Iya. Pas kan milih jurusan karena pengen internasional. Tapi udah tahu ada Kemlu di ujungnya? Nggak, belum tahu. Ada Kementerian Luar Negeri gitu, bisa kerja di situ. Saya kebetulan karena dari orang tua, saudara, nggak ada yang di Kemlu. Jadi pokoknya ya acak aja.
To be honest, sebenarnya saya sendiri Kementerian Luar Negeri itu nggak tahu. Waktu kuliah tuh nggak tahu? Waktu kuliah tuh nggak tahu. Pokoknya internasional aja lah. Pokoknya kerja di keliling dunia inginnya saya tuh. Taunya pas tahun keberapa tuh Pak? Pas tahun keberapa kuliah? Tahun kedua lah, ketiga baru kan karena mata kuliahnya juga kebetulan sering ada dosen. Oh dari Kemlu dari gitu. Kemlu gitu kan. Oh. Artinya ada dosen tamu gitu. Iya, barulah tahu tuh ada Kemlu nih. Oke. Terus langsung jadi tujuan gitu. Langsung jadi tujuan karena sebenarnya bukan tujuan, itu mah sarana saja kan. Tujuan saya kan ke luar negeri. Keluar negeri. Oh iya, keluar negerinya yang penting itu mah ya. sarana. Pokoknya Iya. kemanapun yang penting Gimana caranya nih? caranya harus ke luar negeri. Luar negeri. Lewat Iya, Kemlu. Lewat Kemlu. Yang terpikir waktu itu Pak, waktu pengen keluar negeri itu negara mana yang kepikiran? Mau Yang- keluar negeri mana? Tujuan pertama nih gua Tujuan harus kesana. pertama. Oh. Saya no believe it or not, saya selalu punya najar, punya meminta ke Tuhan kita Allah nih. Ya Allah, saya tidak ingin masih muda ini ke Saudi, tapi jangan matikan saya sebelum ke Saudi. Jadi tujuan saya itu pertama, yang penting bukan penempatan di negara Saudi. Dimanapun saya tidak. Takutnya kan doa gitu kan udah Saudi langsung mati. Dan itu Cing Abdel, alhamdulillah itu terlaksana loh. Artinya saya kan sebelum ke Nairobi, sebelum masa pensiun, saya jadi konjen di Jeddah. Wah. Konjen paling gede sedunia itu. Konjen Itu, baru kita konjen, ngomongin ya. iya. Konjen paling gede sedunia. Konjen Mas Indonesia Gilang. paling gede sedunia. Waduh, itu paling ribet. Oh. Ngurusin TKI Pak. Satu ngurusin TKI, dua ngurusin jemaah umroh, dua ngurusin haji. Iya. Bisa dibayangkan nggak setahun itu jumlah rata-rata nih ya, orang Indonesia berhaji dan berumroh itu hampir 1,5 juta. Per tahun. Per tahun. Banyak banget ya. Jadi kalau kita ditotalkan per bulan, itu lebih dari setiap bulan itu 100.000 orang Indonesia berkeliaran di 3 tempat. Iya. Jeddah, Mekah, Madinah. Jadi waktu yang aneh pun, waktu yang odd itu ya, odd time, pasti akan ketemu dengan orang Indonesia. Pasti itu. Iya. Jadi Itu lebih banyak kerjanya daripada dubes di Riyadh ya Pak? Sangat. Jadi kerjanya juga harus pakai hati. Oh. Jadi karena lebih banyak kerjanya kalau di Jeddah itu satu kerja fisik. Kedua juga ya itu tadi pakai hati. Pakai hati dalam artian begini, bisa dibayangkan seandainya tiba-tiba jam 2 pagi katakanlah ya, ada dari provinsi tertentu di luar Jeddah ada telepon dari polisi, ini warga Indonesia dilecehkan atau ada persengketaan dengan majikan. Oh iya. Atau Bisa aja tuh ya terjadi. Bisa saja. Jam Atau berapapun. tiba-tiba ada jemaah umroh yang udah selesai umroh, tinggal mau berangkat pulang, meninggal dunia. Oh iya. Kan kalau urusan meninggal apa kan semua ada 17 surat itu yang harus kita urus. Oh, itu konjen Pak urusannya Pak? Urusan konjen, mulai dari certificate of death, kemudian kalau jenazahnya mau dikirim, itu semua butuh sertifikat, butuh surat. Ngurus kalau di sini ya kayak ke polsek, Iya, dan mana ke rumah dulu, sakit, mana dulu, ke ya. ini dan sebagainya. Atau kalau dimakamkan di sana, Iya. ya kita mewakilin lah, kita ikut makam. Makanya konjen di Jeddah itu kenapa harus dengan hati. Jangan bayangkan seperti diplomat-diplomat yang lainnya yang pakai dasi, terus minum sana sini. Gitu. Kita tuh hanya partner yang paling setia. Mitra konjen itu hanya 4. 1 rumah sakit, 2 kantor polisi, 3 penjara, 4 penggali kubur, masjid. Karena itu saja udah bolak-balik itu. Yang Permasalahannya itu ada di situ tuh. Permasalahannya di situ, Iya. 4 itu. Oh gitu. Penjara Jadi- juga banyak Pak. Penjara banyak juga. Penjara orang Indonesia. Orang Indonesia ada pelanggaran apa gitu? Pelanggaran apa gitu kan. Harus Dan dipenjara. kita kan sebagai wakil negara, kehadiran negara harus bisa dirasakan. Jadi kami rutin ngunjungin ke penjara itu.
Banyak Pak yang di penjara Pak, orang Indonesia? Banyak. Pada periode saya juga ada 2 yang dieksekusi mati kan. Oh iya. Iya, pas periode saya lagi. Nah, itu. Kayaknya pas di konsentrasi. Ada lagi yang ceritanya menarik nih. Ceritanya kita itu lagi sudah cuti. Lagi cuti nih, lagi keluar. Kan kita kalau kepala perwakilan, kalau cuti kan harus izin ke pusat, izin ke Menlu. Sudah diizinkan. Tapi ngedadak tiba-tiba ada pamannya atau saudaranya petinggi di Indonesia lah ya. Baru selesai umroh meninggal. Mau tidak mau kan ditelepon. Ada di mana? Ada di padahal lagi di luar wilayah, kota lah, di luar negara malah kan. Ya terpaksa saya harus segera pulang. Balik untuk menyelesaikan urusan itu. Diganti nggak cutinya? Apanya? Kalau cutinya diganti. Oh, cutinya diganti. Cutinya diganti. Cuman iya. Ya, kalau yang namanya cuti kan uang sendiri. Iya, udah ini. Mas bilang. Tahu harus hotelnya nggak jadi. Iya kan, hotel nggak bisa di-refund. Iya. Iya. Oke. Nanti kita ke situ lagi. Kita sampai di Visipol UGM. HI. Tidak ada penyesalan sama sekali Pak masuk HI, karena hampir beberapa orang yang kita tanya masuk HI ada nyesel-nyeselnya di tengah kuliah. Iya. Tadinya malah masuk gitu HI pengen jadi diplomat. Begitu udah semester 4, semester 5, kayak nggak usah diplomat gitu. Gitu. Kebetulan saya diajarkan oleh orang tua saya, dalam hidup tuh kamu jangan sekali-kali menyesal. Tapi kamu harus lebih banyak bersyukur. Oke. Jadi kalau kamu bersyukur, insya Allah akan kutambahkan nikmatnya. Ibrahim ayat 7 Pak. Ibrahim ya. Laing sakartum. La zidanakum. Jeneng wala itu dong yang paling Mama Dede 13 tahun lawan. Mama Dede. Kami benar pendengar setia loh. Mama Dede juga. Ayat jadi nggak pernah nyesel sama sekali Pak? Nggak. Ya udah nikmatin aja. Nikmatin aja. Kita nikmati. Oke. Kita nikmati. Lulus berapa lama Pak? Nah, kalau soal lulus, ada nanya. Kenapa enak? Iya. Alhamdulillah nggak di DO aja udah untung saya. Berapa tahun emang Pak? Saya, bayangkan aja masuk 81, keluar 88. Oh, 7 tahun. Pas dong Pak habis itu. Jatah. Maksimal. Itu dia. Semester. Itu makanya pada saat mau mohon maaf ada ada peringatan. Iya, satu semester lagi DO. Iya. Wah, langsung kabur ke Jakarta kan. Nongkrong aja tuh di jalan Tanah Abang itu CSIS tuh. CSIS itu. Padahal cuma 2 bulan maju udah lulus. Itu waktu itu kenapa nggak selesain buru-buru? Kalau 2 bulan ternyata bisa Pak. Zaman saya dulu tuh ada namanya sarjana muda BA. Saya masih dapat gelar BA sarjana muda. Ada sarjana muda, ada sarjana. Iya. Kalau sarjana mudanya on time tuh 3 tahun. 3 tahun. Iya. Nah begitu sarjana sebenarnya tinggal setahun lagi kan teori, kemudian setahun skripsi. Cuman begitu teori dan KKN sudah selesai, saya itu ke Bromo ngikut ada proyek swasta, proyek pariwisata. Jadi kerja lah. Kerja di proyek pariwisata. Pacaran kali sama ibu, ya kayak begitu. Jadi lama. Iya. Itu dia lah. 7 tahun memang itu waktu yang disediakan. Kalau nggak lulus lo DO. Iya, maksimal banget tuh ya. Ternyata begitu 6,5 tahun. Ya, 1 semester dikerjain 2 bulan. Kelar dah. Iya. 88 udah langsung gua masuk Kemlu lah gitu Pak. Kemlu. Iya, langsung. 89 langsung masuk. 88 lulus. 88 lulus. Ngelamar, saya sebarin semua lamaran kan biasalah. Iya. Dan panggilan pertama kan Kemlu. Jadi sambil proses itu, jadi begitu lamar pertama kali langsung diterima, ya udah masuk Kemlu itu. Lah lancar. Maret saya masuk ke join Kemlu itu Maret 89. Lulus Juni Juli berarti ya Pak ya? Iya. Wisudanya 88. Iya. 88 betul. Saya umur sebulan berarti itu Pak. Gue lagi ospek. Saya Februari soalnya, Februari 89 saya. Gitu ya. Kan masuk Maret tadi. Iya Maret. Gue masih SMA itu.
Hah? Gue masih SMA. Karena kuliahnya masih Juli. Masih Juli. Masih Juli. Masih SMA. Oh, iya. Oke, langsung diterima jadi Pak ya? Ya mungkin kayak lu kan juga lihat ini hampir nggak lulus tapi dari UGM. Tapi dari HI UGM. Iya. Udahlah Iya. dilulusin aja lah kata. Tapi HI UGM jadi masih oke. Waktu Bapak pasti. masuk, si menterinya siapa Pak? Menterinya? Menterinya Pak Ali peralihan antara Pak Ali Alatas sudah. Ali Alatas. Dari Pak Mohtar ke Pak Ali Alatas sudah Ali Alatas. Mukhtar Kusumaatmadja. Unpad dia. Unpad. Oh, 4 ya? Unpad, Mukhtar Kusumaatmadja. Ahli hukum laut. Iya. yang Wawasan Nusantara itu. Nah iya tuh, Wawasan Nusantara. Bukunya, buku Pak Mohtar. Iya, Mukhtar Kusumaatmadja. Iya. Wawasan Kalau Ali Alatas dari HI juga Pak dia? Atau politik? Pak Ali Alatas tuh dari mana ya? Dia sebenarnya kan ahli komunikasi. Cari dong, Iya. Skoy. Cari Skoy. Iya, iya, iya. Iya. Ali Alatas, main dulu Ali Alatas. Nah, bengong Pak ini, Skoy bengong. Ali Alatas. Nah, diplomat tuh coba lihat. Apa ininya? Background SH. Oh ya hukum betul, Esa. Hukum. Hukum, ya sorry. Iya tuh SH tuh. Hukum. Ya. Itu very refined diplomat yang kita ya. punya itu. Ya, ya, ya. Oke, Bapak masuk Kemlu nih 89. Iya. Sekdilu lagi dong, Pak. Sek dulu. Langsung tuh Sekdilu tuh. Langsung sek dulu 8 Maret kan. Kemudian lulus tahun 90. 90. Iya, itu langsung dapat kayak istilah brevet lah ya, attaché. Attaché 3 ya, Pak? Bukan. Attaché apa sih? Pak attaché bisa di attaché sek 3. Oh, Sek 3. Oke, ya sekretaris 3. Dari attaché itu paling bawah ya, Pak? attaché itu paling bawah. Jadi Oke. begitu lulus dari sekolah diplomatik, ya itu dapat attaché. Oke. Sampai 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Mestinya kan 4 tahun. Karena 1 tahunnya sudah diambil sekolah Sekdilu, itu. di sekolah. Oke. Jadi selebihnya setiap 4 tahun dari attaché ke sek 3 kan 3 tahun. Iya. Dari sek 3 ke sekretaris kedua 4 tahun. Dari sekretaris kedua ke sekretaris pertama 4 tahun. 4 tahun. Sekretaris pertama ke konselor 4 tahun. tahun lagi. Konselor ke minister konselor, minister konselor ke minister ke ambasador. Ambasador ya. Tapi ambasador tuh nggak terbatas umur ya, Pak? Enggak. Kalau ambasador itu Karena ya. ambasador kan Jabatan politik itu jabatan disebut politis ya. ya. Ya, Jabatan politis. Berarti otomatis begitu naik peringkat dari attaché ke sekretaris Sekretaris 3, ketiga. golongan PNS-nya pun naik. Naik. Oh, barengan jadi kalau jadinya. bareng itu selalu paralel. Oke. Jadi kan kita kalau sarjana S1 itu kan masuk ke PNS itu kan 3A. 3A. Jadi attaché itu 3A. Oke. Dari attaché ke sekretaris ketiga 3B. 3B. Terus aja ngikutin. Oke. Tapi sampai- saya dengar-dengar kalau yang kemarin itu siapa yang di sini terakhir yang masih muda? Fadil. Fadil. Dia bilang habis sekolah, terus ada penempatan dulu tuh, penempatan sekolah. Magang itu ya? Ya kayak magang-magang Magang. gitu lah. Dia ke Kamboja. Kalau waktu Bapak ada? Zaman saya belum ada. Belum tuh. ada. Jadi Belum sekolah ada. full aja di Indonesia. Full di Indonesia, kemudian magangnya di dalam negeri. Artinya di Kemlunya. Kemlunya. Oh. Jadi magangnya di Kemlunya. Kalau sekarang kan enak. Magangnya keluar negeri. Magangnya keluar negeri. Ke dubes ya, Pak? Iya dari di biasanya itu the best 10 itu di tempat-tempat yang multilateral kayak New York, Jenewa, Washington kali semacam itu. Iya. Ada. Oke, Bapak jadi atasnya 3 tahun, udah keluar negeri belum tuh, Pak? Saya waktu itu dikirim untuk S2, dapat beasiswa. Waktu atasnya. Oh. Lancar hidupnya lang. Iya. Ke Kanada. Langsung kuliah lagi. Kuliah lagi. Lagi. Kurang pinter katanya disuruh kuliah. Enggak, kalau dikuliahin Pak itu karena pinter Pak. Beda. Ya beda. Kecuali balik lagi kuliahin lagi S1 lagi. Ya, berarti kurang pinter tuh. Kalau orang tua ngelesin anak, nah itu kurang pinter. Tapi kalau departemen, kementerian nyekolahin itu karena orangnya pinter. Iya. Berarti akhirnya dong Pak. Akhirnya keluar negeri ini. Akhirnya keluar negeri. Ini keluar negeri pertama. Keluar negeri pertama itu. Langsung kanan. Tahu nggak Cing Abel? Saya kan nggak pernah naik pesawat kan. Keluar negeri. Selama itu juga belum pernah naik Belum pesawat? pernah. Akhirnya saya bela-belain. Oh, kalau keluar negeri pakai pesawat mahal kan. Hah? Saya itu bela-belain. Nggak ada tujuan. Nggak keluar naik pesawat ke
Jogja. Itu pertama kali pengen. Oh, jadi sebelum pergi ini beli Oke. tiket aja ke Jogja biar tahu Beli naik tiket aja pesawat. ke Jogja, biar naik pesawat. Jangan sampai kayak kampungan kan. Oh, ini orang Berarti Kemlu. Jakarta, Jogja. Jakarta Jogja Pak. Keluarin duit dulu demi Lu yang ngerasain sensasi naik pesawat. Oh, di Kidzania ada loh Pak jadi pilot. Oh, belum ada waktu itu. Belum ada. Atau tutorial YouTube. Belum ada juga ada tutorial juga. YouTube. Ada. Harus nyobain ya. Ya Allah, Iya, lucu banget. Ya ampun. Terus gimana waktu pertama kali ke Jogjanya itu? Kan belum pernah nih sendirian ke bandara. Iya, sendirian. Naik pesawat paling tidak paling nggak jauh beda ini. Nah, terus gimana? Ceritanya begini nih, lucu juga. Karena kalau S2 itu Nora kan tuh juga ya dubes ini ya. Sebelum jadi dubes emang Sebelum ada jadi fase. dubes, iya, ada ada fase Nora-Nora negaranya dulu, dulu, iya, ada iya, fase iya. negaranya. TOEFL-nya kan harus 550 dan sebagainya. Oh, buat kuliah ya. Iya. Iya, iya. Saya merasa jagoan nih karena sudah dapat letter of acceptance. Ya. Bahasa TOEFL udah lulus. Paling cincai lah gitu ke luar negeri gitu kan. Begitu di waktu mau berangkat, kebetulan saya itu berangkat ke luar negerinya tidak dengan rombongan. Rombongan biasanya itu bulan Maret karena ada orientasi dulu untuk program semester tuh setiap September. Oke. Nah, saya berangkatnya itu Januari duluan. Oke. Jadi tuh langsung masuk. Nah, karena sendiri nggak ada teman-teman, begitu transit ini ngomong apa ya, bahasa Inggris dan nggak coba gitu. Emang di mana Transit transitnya? di mana? Saya kan dari Jakarta ke Hong Kong, Hong Kong ke Montreal, Oke. Montreal ke waktu itu Vancouver. Halifax, saya. Halifax waktu sekolah. Jadi waktu ke ke Montreal. Montreal. Ini ngomong apa ini? Kan bahasa Inggrisnya kan. Iya. Iya, iya. Iya, Bu. Jadi rupanya emang bahasa itu kan harus dilatih ya. Iya. Iya, Ya, bahasa itu harus TOEFL dilatih. sih udah 5,5. TOEFL mau udah Iya, 550 kalau teori itu mah, kan iya. udah ini Iya. kan. Tapi ya itu saya ini akhirnya introspeksi. Oh, ternyata manusia itu jangan jumawa ya. Oh. Jangan Itu itu saya ngambil dia. hikmahnya itu. Pelajaran yang bisa dipetik Wah, itu. terlalu jumawa ini kesannya tuh wah gaya loh katanya kan. Iya. Iya, Karena iya. waktu latihannya ke Jogja kan. Iya. Pas datang orang Jawa ngomong, Iya. emang masih Wah, paham. ngerti. Iya. Ini mah paham. Montreal. Montreal bingung. Iya. Tapi aman tuh proses naik pesawat apanya aman ya. Wah, tapi itu nggak boleh tidur kan walaupun 4 jam transitnya. Ya karena baru pertama kali keluar kalau Oh, takut takut ketinggalan, ketinggalan pesawat, takut ada apa. nggak omprengan yang mau nyusul nih kan? Iya, iya. Takutnya nggak ada kan? Jadi semua ditahan-tahanin ya. Tahan Ini aja, kemana nih? udah. Abis ini Iya. kemana nih pintu? Dan kita pun nggak pergi kemana-mana, hanya ke gate yang mau itu aja. Oh iya, nggak jalan-jalan, nggak nggak jalan-jalan, makan, takut ya. kan? Takut. Kalau dipanggil-panggil nggak denger. Panggil-panggil gua nggak ngerti juga. Padahal udah kerja di Kemlu loh. Iya, udah jadi Iya, Kemlu padahal itu ya. Udah Kemlu lah. Udah Iya. Kemlu. Diplomat. Paspor masih biru. Paspor udah biru waktu itu kan, paspor dinas. Oh, iya, udah paspor dinas ya? Iya, paspor dinas kan. Ada tulisan-tulisannya kan Staff of Foreign Affairs. Iya. Dibahas. Tapi kok nggak Keren. ngerti diajak Tapi nggak ngobrol. ngerti kan. Tapi di Montreal nggak ngerti. Lo latihannya ke Jogja sih. Gitu. Latihan pesawatnya ke Jogja. Pak, jadi zaman itu gimana tuh Pak? Bapak kan nggak pernah survei dulu nih universitasnya kayak gimana. Iya, apa tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana. Itu nyari pada saat nyampe sana gitu Pak? Iya, enggak di sana kan biasa ada kayak semacam ada IO-nya ya. Oke. Jadi kita itu begitu nyampe di Halifax itu Jemput. udah yang jemput. Oke. Udah jemput. Nah, untuk yang perasa sekali 1-2 hari ditaruh di kayak semacam hotel lah gitu loh ya, akomodasi sambil nyari. Jadi nyari kalau kos-kosan. iya nyari kos-kosan. Oke. Kalau sudah sampai tujuan sih tidak Udah nggak masalah. nggak ada ya. masalah. Waktu itu orang Indonesia ada berapa Pak di Halifax ini? Di Halifax itu lumayan itu ya ada sekitar 15-20-an lah. Di jurusan yang Bapak ambil? Jurusan yang saya ambil ada 3. Oh 3. Satu 3. angkatan itu. Apa sih jurusannya Pak? International Development Studies. Internasional lagi. Internasional kan. Iya. Ya itu tadi kan soalnya pengennya bagaimana ke internasional, Internasional. Cing Abdel. Ke luar negeri maunya. Iya, keluar Itu negeri. gimana perasaan Bapak nih? Ini cita-cita gue nih. Iya. Dari zaman gue SD.
Pas keluar Di dari bandara, Indramayu. keluar dari Iya. bandara. Itu dia. Halifax. Masa interlokal melulu dari Indramayu, Jogja, Iya. Jakarta, ya iya. sekali-kali internasional lah gitu kan. Jadi ngambil jurusannya juga internasional juga lah. Gitu. Ada rasa haru nggak Pak begitu Nyampe Kanada. menginjakan kaki di Kanada? Sangat ya katanya kan pengalaman pertama tidak pernah terlupakan kan. Iya. Iya, iya. Nah, waktu saya pertama kali keluar dari bandara di Montreal itu, kan pas lagi hujan salju. Saya waktu itu kan masih senang sastra, senang masih nulis puisi. Ya udahlah, banyak inspirasi itu kan. Jadi bagaimana keindahan salju meluruk gitu ya, salju turun. Anjay meluru. Kemudian ini kan, Iya. nah itu Ibu kelepek-kelepek nih. Zaman-zaman surat-suratan. Nah, saya bikinlah puisi itu kan. Bikin puisi. Wah. Jadi ternyata terlaksana juga dulu kalau waktu SD, SMP nonton film koboi-koboi yang kalau ngomong itu Keluar keluar asap. Iya. terlaksana juga. Jadi wah di situ itu. Jadi koboi, Bapak. Ya, itu. Di Kanada. Itu benar-benar kayak Lagi apa ya? salju lagi ya tadi? Lagi salju Jadi pas karena banget Januari. ya? Langsung Iya. berasa luar negerinya Langsung gitu. berasa Langsung luar berasa negeri. luar negerinya. Januari tuh. Oke. Ya. Kuliah lancar aja nih Pak? Nggak ada ide? Ya itu tadi kan kalau kuliah kan kalau waktu di Kanada. Kanada, alhamdulillah Berapa lancar. tahun itu, Pak, di sana? 2 S2? tahun sesuai dengan jatah. Oh, 2 Master tahun. jadinya nih Pak? Master. Oke. Master International International Studies. Development Universitas Saint Development Mary's. Studies. Saint Saint Mary's Mary's. University. Kenapa ke sini Pak? Bapak milih atau dipilihin sama orang-orang? Saya waktu itu nyari karena ada jurusan International Development Studies itu hanya adanya di Saint Mary's. Oh. Jadi saya bukan milih kampusnya tapi jurusannya. milih substansinya. Ya, Oke. ya, ya. Milih substansi. Nggak ada di universitas lain, nggak ada nih? Pada saat itu tidak ada. Artinya yang di Kanada ya. Ya. Nah, bahkan ini juga saya itu kalau tidak salah angkatan ketiga Jurusan ini? jurusan ini. Dan jurusan ini co-share dengan Dalhousie. Jadi dikelola oleh 2 universitas. Oke. Base-nya di Saint Mary's, tapi saya banyak kuliah juga di namanya Dalhousie University. Oh, Kanada juga itu Pak? Kanada juga di Halifax, Halifax di juga. satu kota yang sama. Oh, negeri Pak ini Pak? Itu Dalhousie negeri itu yang kampusnya mantan Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney itu lulusan sana. Gitu. Oh. Cukup prestisius juga sih. Masih ketemu nggak sama teman seangkatan Bapak? Waktu di sana nih? Waktu Sekarang ini masih kontak-kontakan nggak gitu? Oh, kita punya WA group. WA grup angkatan itu? Angkatan itu. WA group yang orang Indonesia ya, bukan maksudnya orang-orang sana gitu. Orang-orang sana kalau dengan orang sana saya tidak pernah ketemu, tapi dengan profesor-profesornya saya masih keep in touch. Bahkan waktu saya posting di pertama kali di Afrika Selatan, itu dosen pengujinya itu 2 kali datang ke sana, terus kita barbekyuan di rumah saya. Gitu. Jadi kemanapun ya alhamdulillahnya masih keep in touch. Iya. Oke. Kelar langsung pulang Pak? Kelar langsung pulang. Balik ke sini udah jadi apa? Balik ke sini. Sekretaris. Ya saya sudah sekretaris ketiga. Oke. Iya, sekretaris ketiga. Jadi, balik ke sini begitu lulus ada percepatan naik pangkat nggak? Ada pada saat di Pretoria, Afrika Selatan. Karena waktu itu kan kalau sudah dapat S2, karena waktu itu belum begitu banyak juga ya. Ya. Bisa ada percepatan 1 tahun. Saya pernah sekali mengalami percepatan. Oh, iya, Oke. Percepatan. Balik nih ke Indonesia tahun 93. 93 balik ke Indonesia. Habis itu pergi ke Pretoria, Afrika Selatan. Kita baru bahas tadi Pak. Iya. Oh iya. Afrika Selatan itu punya 3 ibu kota. Punya 3 ibu kota. Pretoria untuk Ibu eksekutif. kota eksekutif, ibu kota legislatif ada di Cape Town, ibu kota yudikatif di Bloomington. Bloemfontein, sorry, Bloemfontein. Baru Nah, googling iya. tadi. Baru googling Rahman Iya. jadi yakin. Baru googling Oh, iya, tadi. tahu, belum. Baru googling tadi Pak. Bloemfontein. Baru googling Iya. tadi dia. Iya.
Kalau nggak mungkin tahu deh, nggak mungkin. Berarti pindah ke Pretoria itu sebagai apa, Pak? Sek 3. Sek 3. Sek 3, terus saya naik jadi Sek 2 waktu itu. Pulang-pulang saya Sek 2. Karena kurang dari 4 tahun. 3,5 tahun. Karena pada saat saya masih di sana, tahun 98 krisis di sini. Iya, ya kan? 95 Begitu krisis, you can imagine dolar waktu itu dari $1 850 naik jadi 1.000, naik jadi 10.000, naik jadi sampai 15.000. 15.000 Ya. ya. Pemerintah tidak bisa menanggung untuk bayar ini. Akhirnya ditarik para diplomat itu ada 206 diplomat dari dipulangin seluruh semua? dipulangin. Oh. Termasuk saya kena juga. Bapak kan termasuk. Jadi Oh gitu. itu. Pulang dari Pretoria ini, balik ke sini. Balik sini. Nah, waktu di Pretoria, saya bersyukur penempatan pertama di sana. Oke. Sebenarnya saya waktu di Kemlu kan biasa ya. Jadi kalau sampai tiket di tangan, itu kita bisa saja pos kita berubah. Jadi jangan syukuran dulu dah. Jangan syukuran dulu. Oh, Atau jangan heboh-heboh dulu. Sampai ada tiketnya Sampai ada gitu. tiket di Iya, sampai ada tangan. tiketnya. Bahkan iya. walaupun tiketnya sudah ada, sudah ini bisa aja. Bisa aja nggak pindah bisa negara? saja pindah negara. Oh, gitu. Kalau negara memerlukan. Iya. Jadi kayak contoh kayak saya first posting saya itu sudah dibahas dan tadinya surat instruksi saya pertama itu ke Moskow, Wow. Rusia. ke Rusia. Tapi Zaman tahun berapa tuh, Pak? tahun 94 ya 95. Lagi ininya perang dingin itu ya, Pak Betul. ya. Keren banget masuk ke Moskow. Nah, cuman karena waktu itu Udah. Pak Mandela baru dibebaskan, terus pemerintah kita baru mengakui, sebelumnya kan nggak pernah ngakui. Nah, pembukaan dibutuhkan orang-orang itu. Jadi saya termasuk ke salah satu diplomat pertama Indonesia yang dikirim ke sana, diplomat junior. Oh, karena Untuk baru buka. buka, karena baru buka. Baru buka. Duta besarnya siapa, Pak? Duta besarnya waktu itu sekarang sudah almarhum Rahadi Iskandar, orang Kemlu. Orang Kemlu memang. Orang Kemlu. Memang orang Kemlu. Orang Kemlu, dan pada saat itu ada sejarah yang tidak pernah dilupakan. Kita kan waktu itu masih ribut sama Portugal soal Timur-Timur. Iya. Nah, waktu itu Sanana ditahan di Cipinang. Pak Mandela datang ke Indonesia ngunjungi Sanana. Oke. Nah, pada saat berkunjung, beliau meminta Pak Presiden Soeharto agar kiranya dibebaskanlah. Pulang ke sana, ke Afrika Selatan, bikin surat sebenarnya ditujukan ke Presiden Soeharto melalui KBRI, melalui kantor kita. Cuma oleh kurirnya ini bukan diserahkan ke Indonesia, tapi diserahkan ke Portugal. Padahal isinya sangat sensitif. Isinya permohonan Presiden Mandela kepada Presiden Soeharto agar kiranya Sanana dibebaskan. Heboh lah jagat sedunia itu. Jadi akhirnya pemerintah kita keraskan agar mengusut kepada di kantor, pasti ada di kantor Presiden Afrika Selatan, ini ada orang yang bocorin atau apa gitu. Karena kita nggak pernah terima, dubes kami nggak pernah terima surat dari itu, Pak Mandela itu. Berarti kurirnya nih? Kurirnya. Akhirnya tapi salah juga secara kode etik diplomatik. Dubes Portugal yang ada di Afrika Selatan, uang itu bukan miliknya dia kok. Nggak bisa dibuka. Udah jelas-jelas dibuka, dikirim. Itu maksudnya mungkin untuk menekan pemerintah kita, ya kan? Akhirnya apa? Dipersona non grata kan lah. Karena asal kita desakan dari pemerintah kita mempertanyakan, loh kok bisa surat ini? Akhirnya untuk menjaga malu atau menjaga face saving policy lah ya dari pemerintah Afrika Selatan, itu mengancam 2 kali 24 jam duta besar Portugal harus meninggalkan, jadi diusir lah kasarnya, di persona non grata kan, karena
misconduct itu Iya, tadi, iya. tidak mematuhi buka surat itu ya. kode etik kode etik diplomatik. Diplomatik. Mm-mm. Ya. Heboh waktu itu, rame. Bapak waktu itu posisinya sebagai Saya sebagai staf sekretaris kedua kan. itu sekretaris kedua ini nama jabatan atau nama fungsional atau apa sih Pak? Apa Itu struktural atau jabatan fungsional, Oke. jabatan fungsional diplomatik namanya. bisa ngurus apa aja? Tidak, tergantung dari bidang-bidangnya. Kan Oke. kalau di KBRI itu duta besar di pejabat-pejabat fungsional diplomatiknya itu ada kalau dulu namanya kabin politik, Oke. ada ekonomi, Pensosbud, Ya. kemudian juga ada komunikasi, ada administrasi. Nah, saya waktu itu sebagai pejabat fungsional ekonomi. Jadi, Oke, kalau kabitnya dipegang oleh siapa nih? Des politik misalnya gitu. kalau des politik biasanya kalau di level itu konselor. Konselor ya. Kanselor. Ya, Jadi ya. ada itu kalau dulu namanya Kabitpol, Kabitpol. kepala bidang politik. Kalau Iya, sekarang iya. sudah diganti namanya pejabat fungsi Fungsi politik. pelaksana politik, pejabat fungsi pelaksana ekonomi. Oke. Ya. Nah, kalau pejabat fungsi itu kalau dulu kan ada tadi kan Cing Abel bilang itu jabatan apa sih? Kalau sek 2, sek 3 itu jabatan fungsional. Oke. Kalau dulu ada namanya jabatan struktural. Oke. Yang itu Kabitpol, Kabit, ya. Kabit Dekon, Ya. Kabit itu. Nah, kalau sekarang itu semuanya fungsi semua. Jadi lebih kolegial lah. Oh, ya, Jadi ya. sifatnya mengkoordinir aja. Iya. Pretoria sampai tahun berapa Pak? Pretoria 98. sampai tahun 9 lah. Balik ke sini lagi. Nah, apa yang tadi ditarik Yang itu ditarik semua itu ya? yang Yang lagi Iya. apa? Krisis. Krisis itu kan. Oke. Terus tuh di Jakarta. Di Jakarta saya menangani APEC. Asia Pacific Economic Forum. Economic apa namanya? Cooperation. Cooperation. Tapi 2 tahun ke Kanada lagi Pak. 2001 ke Iya. Kanada. Bapak Itu- jarang di Indonesia berarti Pak. Apanya? Waktu selama di Kemlu ini nih. Iya, rata-rata kalau ada Sedikit-sedikit doang. kalau Indonesia diplomat berapa? profesional kan rata-rata begitu yang 4 tahun di luar, 2 sampai 3 tahun di dalam, terus Pergi lagi. 4 tahun, 2,5 tahun, 4 tahun. Oh. Jadi memang selama karir pasti lebih banyak di Di luarnya. luar negeri. Di luar negerinya. Balik lagi ke Kanada, Ke Vancouver. Kanada di Vancouver. Vancouver ini konsulat jenderal berarti Pak. Konsulat Jenderal. Konjen. Bapak sebagai apa di sini nih? Saya sebagai konsul. Konsul. Sebagai orang kedua lah. Orang kedua Kalau di- ini kan ada konsul jenderal kan. Oke. Jadi Ekonomi, saya nangin ekonomi. Iya. Oke. Kalau di konsulat jenderal itu adanya ekonomi, sosial budaya, penerangan gitu kan. Tidak ada politik. Tidak ada Kalau politik. politik adanya di Ottawa-nya. Militer juga nggak ada ya Pak? Militer nggak ada. Di KBRI adanya itu ya. Iya, semua di KBRI. Oh. Oke. Balik lagi ke Kanada nih ya. 4 Balik lagi tahun. ke Kanada, Iya, 4 balik tahun. lagi ke Kanada, Nah, 4 di tahun. situ ya kita yang tadi saya katakan ketemu dengan beberapa dosen-dosen saya dulu Iya, gitu iya, kan. iya. Oh, iya. Bahkan Iya, iya. dosen saya yang dulu di Halifax pindah ke Alberta sempat ngundang saya untuk ngisi di kelasnya dia, kelas mahasiswa S2. Oke. Jadi lebih banyak kunjungan ke kampus-kampus saya dulu waktu itu. Anak-anak lahir di mana Pak? Anak yang pertama lahir Faiz itu lahir di Halifax waktu saya masih sekolah. Oke. Yang kedua, ketiga di Jakarta, anak Betawi. Anak Betawi. Tinggalan zaman. Jalan katanya. zaman katanya. Di Halifax tahun berapa Pak? Berarti Pak si Faiz Pak? 93. 93. 93. 94. Oh. Makanya namanya kan Faiz Nova Scotia. Nova Scotia itu nama provinsi. Provinsi di Tempat Halifax. tinggal. Tempat iya Di Kanada ini. Kanada. Provinsinya namanya Nova Scotia, ibu kotanya Halifax. Oh, oke. Nah, ini ada yang lucu lagi nih. Kalau di Kanada itu begitu orang tua melahirkan, ya istri saya melahirkan, kita itu tidak repot-repot ngurus akte dan sebagainya. Itu statistik officialnya datang sendiri ke rumah sakit, dia Mendata mensensus, mendata, terus nanya
mau dikasih nama siapa? Nah ini lucu. Saya bilang, saya ingin kasih nama Faiz Nova Scotia. Dia pikir saya nggak bisa bahasa Inggris. No, your child names, not your child provinsinya. born. Iya. Iya, saya bilang itu. Saya nama Nova Scotia. Kok aneh bisa sih? Saya aja tinggal sini nggak ngasih nama anak saya Nova Scotia, kata dia. Nah, Kayak nama orang luar negeri lahir di sini kasih nama anaknya Faiz Indramayu. Iya, bener. Nah, pada saat itu akhirnya Mas Gilang ada wartawan kan, mungkin dapat informasi, datanglah ke apartemen kami, wawancarain. Kenapa katanya dinamain Nova Scotia? Itu sampai ada di headline. Wah, Faiz, anak saya seneng banget kan. Saya clipping sampai sekarang dipegang itu. Wartawan sana, Pak. Jadi berita lokal di situ. Berita lokal sana karena antik kan namanya kan. Karena nama pakai nama provinsi. Itu headline-nya itu Indonesian student couple bring lifetime memory back home katanya. Anjay. Tapi sebenarnya aneh juga misalnya di sini nih ada orang bule gitu, orang Amerika ngasih nama anaknya misalnya Robert Bulak Kapal. Robert Babelan. Robert Garut. Robert Toltangan. Ramat Toltangan. Robert ya Pasar Minggu. Pasti di sini juga jadi berita, Bang. Jadi berita, Pak. Pasti jadi berita juga. Ini ada pasangan Amerika ngasih nama anaknya Robert Pasar Minggu. Biar ingat kalau pulang. Berarti bener sih sebenarnya. Iya. Itu kenangan yang seumur hidup katanya. Ada di jadi headline di Pak, tapi itu sama nggak Pak? Kalau yang di Kanada sama di Amerika, kalau bayi yang lahir di sana ya otomatis jadi warga negara. Oh iya. Sana. Otomatis. Karena kita beda ini kan, kan di kewarganegaraan kan ada negara yang memeluk ajas ius sanguinis, ada yang ius soli. Kita kan ius sanguinis, ya kalau nggak salah ya. Artinya berdasarkan darah. Kalau berdasarkan darah, dimanapun orang Indonesia melahirkan, negara sudah automatically menganggap bahwa anak yang lahir dari keturunan Indonesia pasti orang Indonesia. Nah, ada negara yang menganut azas di mana tanah kelahiran lahir. Nah, Kanada itu di mana anak lahir tidak pandang bulu orang tuanya dari manapun sudah menganggap bahwa dia warga negara Kanada. Nanti pas gede baru milih mau mana. Gede baru milih. Gede baru milih. Sebenarnya yang baru milih itu dari Indonesia aturannya, bukan dari sana. Kalau dari sana they don't care. Terus-terusan aja. Iya, mau dua, karena mereka bukan single citizenship kan, double citizenship. Iya. Oh, jadi bisa Indonesia yang ini ya. Itu. Oke, balik ke Indonesia dari Kanada. Tahun 2005. Langsung ke PTRI, Pak? Enggak, pulang dulu ke Jakarta. 2005 ke PTRI 2008. Jadi saya hampir 3 tahun tuh. Saya dari waktu itu di kantornya kantor Menteri Pak Hasan Wirayuda sebagai Kabag Umum. Jadi di namanya Biro Administrasi Menteri. PTRI itu perwakilan perutusan tetap Republik Indonesia. Jadi dia punya kantor sendiri tuh Pak. Punya kantor sendiri di Manhattan. Di Manhattan. Pucuk pimpinan dari PTRI namanya apa, Pak? Watapri, Wakil Tetap Republik Indonesia. Oh, itu dia tuh. Iya, gelarnya sama duta besar. Setingkat dubes itu, Pak. Iya, duta besar. Oh, ya, duta besar untuk PBB itu ya. Duta besar untuk PBB. Itu disebut karena organisasi internasional kan bukan negara ya. Kan dia menggunakan istilahnya permanent representatif. Permanent representatif diterjemahan Indonesia wakil tetap. Siapa yang di PBB juga? Siapa? Yang di sini, tamu. Gue. Bukan, nggak pernah. Gue pernah ke PBB. Iya, bukan pernah ke PBB berkunjung doang. Pak Musin, bukan ya? Bukan. Siapa ya? Musin pernah. Iya, benar, Pak Musin benar yang pernah. Musin pernah. Iya. Katanya Lang, kantor kita di PTRI itu di tempat termahal di Manhattan. Oh, mahal di ininya sih lokasinya. Dan kita punya 2 loh. Tuh. Satu KJRI yang paling bagus itu KJRI karena sampingnya Central Park itu. Jadi bisa kalau makan siang
jalan kaki aja di Central Park. Oh. Kalau kita PT RI itu dekat UN headquarters di Thames River itu, Iya, Sungai iya, Thames itu. Kita biasanya jalan kaki di nomor jalan 42 kali ya, saya lupa. Iya Iya, benar, iya. 42. Ya enggak. Saya lupa tuh ya. Tiba-tiba tahu. Jadi Ada avenue, ada street. Bedanya apa ya, Pak? Betul. Kalau avenue kan besar. Avenue besar. Avenue Kalau itu street jalan tuh yang- juga. Iya. Tapi misalnya besar, begini besar. nih. Ini avenue. Nah, ini street-streetnya nih. Avenue tuh kayak porosnya gitu loh. Ya. Oh, ntar ke samping-sampingnya street. Samping-sampingnya street. Oh iya, kita juga Tapi sering kayak gitu kan. Kalau di yang PBB itu kan ada di ujung banget tuh, Pak, ujung-ujung si avenue itu ya. Iya, pada di pinggir pantai kan. Pinggir pantai. Itu di pinggir sungai Thames itu. Iya, 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 iya. Di Situ. Jadi gua kan masuk ke ini, ke Cingkabil udah pernah kan? PBB-nya, Pak. Ah. Ke PBB. Terus ada satu tempat yang Cing, lo kesini nih. Kalau lo ke sana New Jersey, ke sana New York. Anjay. Itu beda pemandangan. Beda pemandangan kalau ke sana New Jersey udah dibatasin si sungai itu ya, Pak ya. Sungai. Kalau ke sini New York, internasional banget gua lah. Iya, iya, iya. Saya ke Washington juga, Pak. Oke. Waktu itu ke dubesnya. Tahun berapa? Kayaknya 3-4 tahun yang lalu deh. Oke. Serem katanya, Pak ya. Oh iya, Serem. Oh, horor. Horor katanya, Pak. Horor. bener. Itu jadi ini juga Bangunannya. jadi perbincangan juga tuh, Pak. Itu horor. Iya, di mana-mana. Pokoknya karena kita kan satu khusus untuk ke Washington itu kan heritage building kan. Iya. Bahkan walaupun building itu punya kita, kan oleh pemerintah di maintain kan, kita nggak boleh Ubah-ubah. ubah itu kan, paling ubah dalamnya. Kalau tampilan keluarnya kan, bahkan itu kalau weekend jadi tourist destination itu. Iya, iya. Dari- Boleh masuk ya? Iya. Oh gitu. Jadi Nah ini horornya horor Horor karena di US, horor US apa horor horor Indonesia? US. Horor Masa US. takut orang Indonesia sama hantu US? Oh, iya. Hantu kita lebih serem bentuk-bentuknya. Di situ ada yang kutukan berlian. iya. Jadi ada yang pakai berlian yang kalau punya itu meninggal. Nah, itu yang punya rumah itu yang punya berlian itu. Awal-awalnya dulu. Jadi meninggal dia udah. Meninggal di situ. Oh, berliannya di mana sekarang? Nah, itu ada Tapi- disimpan di mana gitu? Keren ya kalau orang bule kan kutukan berlian. Iya. Kalau di kita kan kutukan keris. Iya. Iya, iya. Nenek gayung. Iya, Kalau iya, Nenek gayung. Kuyang, nggak ada badannya. Iya. Nah, berarti gue usia berapa? 50 tahun lebih deh tuh ke sana. Gue baru tahu kalau istilah annex itu, annex building, itu adalah istilah untuk gedung tambahan lah. Gue pikir annex itu nama lah selama ini. Jadi saya gedung, terus ada gedung. Ya, itu di annex gitu. Iya, karena nggak boleh dipugar, Nggak boleh diapa, dipugar. kan? Oh, Jadi di Jadi sini- kalau heritage ini nih. Iya, di situ. Jadi Jadi ada bangunan baru. ada Iya. bangunan baru, Itulah annex. ya, teman gue ngomong itu di annex ininya. Annex. Annex kok namanya annex? Nggak, annex itu gedung tambahan, dia kata gitu. Baru tahu. Oh, gue baru tahu ternyata di RCTI juga ada annex. Iya. Studio, memang itu tambahan. Oh, Artinya tambahan. artinya tambahan dari gedung utama artinya itu. bahwa organisasi itu semakin berkembang. Berkembang. Kan? Iya, iya, Makin iya, maju, makin bertambah. Oke, dari New York, ini yang Faiz dan Fatia tinggal di Queens ini, Pak. Iya, Yang sekolah di Queens. Sekolah di Queens Sekolah di sampai Queens lulus. SMA nih, Pak. Faiz lulus di sana. Faiz lulus di sana. Faiz di sana. Fatia tahun ke SMA kelas 2 mau kelas 3 pulang ke sini. Pulang ke sini. Iya. Kayak kalau waktu yang di Kanada segala macam ikut juga, Pak. Ikut. Oh. Masih SD waktu itu. berarti ya? SD. Makanya Fatia bisa berbagai macam aksen. Aksen. Oke, ya. Oke, pulang dari New York 2012. 2000. 2012. Oke. Iya. Berangkat lagi ke Jeddah. Jeddah. 2016. 2016 sebagai Yang tadi. Sebagai konsul jenderal. 6 sampai 9. Konsul jenderal konjen udah nih. Konjen. Susah tidur tadi tuh. Iya. Udah, karena banyak telepon ya. 4 berurusan nyelang. Iya. Penjara, Rumah sakit. Apa tadi? Kuburan. Polisi. polisi, tukang kubur. Itu terus. ya. Itu Itu aja. terus muter Rana. Pusing dong Pak di situ. Pusing Pak. makanya ya. Kebayang. Ya itu tadi harus pakai hati. Iya. Dan diniatin amal ibadah aja lah Iya, untuk iya. tabungan akhirat. Setelah itu dari Ntar mau ada bola lagi di Jeddah.
Iya. Tadi kita baru bahas. Bulan Nanti depan kualifikasi timnas. Iya, bulan depan ya. Timnas Iya. main di Timnas Jeddah. tadi. 9 Oktober Pak, Indonesia lawan Saudi di Jeddah. Stadionnya apa Pak di Jeddah Pak? King apa tadi? Abdul Stadionnya itu besar tuh, Besar, bagus, Pak. Abdullah Sport Complex itu ya? Dan sekarang itu ya dengan pokoknya sejak MBS memerintah ini semuanya berubah total. Jadi kami sempat waktu di sana, karena kami di sana itu tahun 2016 sampai akhir 2019 mengalami transisi itu. Tahun 2016 sampai 2017 itu perempuan masih nggak boleh nyetir dan sebagainya. Baru tahun 2017 sudah boleh nyetir. Bioskop-bioskop yang tadinya nggak ada sudah boleh. Yang dulunya askar-askar polisi-polisi agama itu sangat ketat, kalau azan semua toko tutup dan bahkan ini sekarang sudah loose. Jadi kalau ke sana itu ya azan masih kegiatan. Kecuali di Mekah Madinah ya. Ini di Jeddahnya nih Pak? Di Jeddahnya. Di Jeddahnya. Kemudian juga dulu yang namanya tempat-tempat dianggap sebagai banyak mudorotnya atau menjurus ke takut melalaikan ibadah, malah dibikin hebat-hebat lah. Jadi kayak klub gitu ada ya Pak ya? Klub, undang Shakira, itu penyanyi-penyanyi itu kan udah termasuk ke itu bintang sepak bola kan di Al-Nassr. Ronaldo. Al-Ula itu di mana sih Pak? Apa? Al-Ula itu ke Madinah, dari Madinah itu 2 jaman lah. Itu keren banget itu. Ada di sana namanya Gunung Gajah. Itu kayak semacam bentuknya. Oh ya gajah, bentuk gajah. Saya pernah lihat di internet. Bentuknya kayak gajah. Di situ itu sinar laser tempatnya. Konser dulu kan konser Yani di situ. Bagus tuh. Jadi kayak ini. Ini gajah nih. Nah itu kan. Itu Pak Heri tuh. Bukan ya? Mana tuh? Masa di Google ada fotonya lagi berdiri? Siapa tahu. Siapa tahu itu Pak Heri. Iya. Oh, ini Al-Ula itu ya. Yang ada bangunan kaca itu di mana? Ini Al-Ula ya? Iya. Al-Ula. Yang cermin tuh. Itu kayak gajah kan pasti kan? Iya. Dan di situ tempat turis tuh. Waktu dulu belum Pak ya? Waktu Bapak di sana belum ramai? Sudah dibuka, tapi udah dibuka? Udah dibuka. Masih pembangunan juga kali? Masih pembangunan, terus juga ada namanya Madain Saleh. Madain Saleh ya. Madain Saleh itu bahkan Rasulullah sendiri katanya konon menurut hikayat itu kalau lewat situ itu noleh. Nggak mau nengok nggak mau nengok. Wah sekarang orang berlomba-lomba jadi tempat. Sekarang jadi apa? Tempat turis. Itu kayak di Petra. Kayak di Petra. Oh yang itu yang di Petra Batu. Gitu-gituin tuh gue. Itu kan satu itu dari kaum Nabaten. Iya. Sama itu. Dulu Petra apa sama. Ini? So zaman Rasul ini apa dulu? Dulu dia tempat orang kaum Nabi Saleh kalau nggak salah. Iya, kaum karena Nabi di sana Saleh juga diazab ya. Iya, ada Madain Saleh juga di sana. Iya. Betul, terus sekarang jadi diazab. tempat wisata. Nah, dia ini kalau nggak salah Pak, saya kan juga pernah kesini Pak, mampir ya. Ke Madain Saleh. Tapi masih ngumpet-ngumpet tuh Pak. Masih belum bebas. Emang nggak? Masih dipagerin terus masih ini termasuk kalau yang Badan PBB yang kultur itu apa? UNESCO ya. Ini termasuk salah satu yang salah satu situs UNESCO. Heritage. Tapi lu pernah? Tapi pernah. Tapi sembunyi-sembunyi. Karena waktu itu visa hanya berlaku di Mekah dan Madinah. Betul, zaman dulu tuh hanya itu aja. Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Tempat-tempat ini kayak Al-Ula ini nih, Taif itu ada agak di luar sedikit. Betul. Jadi visanya nggak berlaku. Tapi bagus banget lah, kita kayak di dalam itu dingin lah, kayak tempat tempat meeting. Coba bayangkan aja itu. Dipahat. Iya, makanya. Iya. Batu dipahat itu kan. Batu dipahat Madain Saleh. Persis kayak itu, betul kayak Petra. Kayak Petra ya. Petra juga kan keren banget. Iya. Konjen 3 tahun Pak.
Ya 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Lebih dari 3 tahun. Nah. Balik lagi Indonesia. Balik lagi Indonesia. Berapa tahun baliknya Pak? Balik itu bulan Januari. Itu sebenarnya kan saya berangkat lagi bulan November karena kena COVID kan. Oke. Tadinya itu pas Januari 2020 saya pulang. Waktu itu saya Presiden mengusulkan saya untuk ke Nairobi dan waktu itu sudah di set up akan fit and proper test-nya bulan Maret oleh DPR. Tapi Maret itu kan COVID. Jadi mundur. Fit and proper test saya bulan Juni. Bulan Juni sambil nunggu dan sebagainya, pelantikan September. Berangkat November 2020. Itu sebelumnya tapi dokter dulu apa? Dokter di mana Pak? Dokter di Unpad. Dokter pas kalau kuliahnya sebelum berangkat ke Jeddah. Karena waktu itu saya sebagai kepala pusat kajian dan pengembangan kebijakan luar negeri. Jadi lebih banyak kayak litbang lah. Ngurusin kajian-kajian. Jadi saya selesaikan teori sebelum berangkat ke Jeddah sambil nyusun disertasinya pada saat di Jeddah. Jadi wisudanya di tahun 2018. 2018. Selesai dokter tuh. Bentar lagi profesor dong Pak. Amin, mohon doanya aja. Apa sih Pak ininya Pak? Poin-poinnya. Poin-poinnya supaya jadi profesor harus apa Pak? Itu sama kayak gelar diplomatik kan. Kalau di jabatan fungsional dosen itu kan ada 4 jenjang. 1 asisten ahli, 2 lektor, 3 lektor kepala, 4 profesor. Bapak ada di? Ada di lektor. Nah untuk lektor nanti ke lektor kepala. Lektor kepala baru. Itu berdasarkan durasi profesor. Bukan berdasarkan poin Pak? Berdasarkan poin. Berdasarkan poin. Berdasarkan poin. Berdasarkan poin ke kum atau kredit namanya. Iya, kredit. Jadi bisa aja cepat gitu ya, Pak? Bisa cepat, bisa lambat tergantung aktivitas kita. Kan poinnya itu kan ditentukan, kita kan kalau jadi dosen itu kan tridharma perguruan tinggi. Pengajarannya harus terpenuhi, pengabdiannya harus terpenuhi, penelitiannya harus terpenuhi. Jadi semakin banyak bukan nulis di koran ya, bukan nulis bacaan populer, nulis di jurnal-jurnal itu atau nulis buku, bikin buku itu kumnya. Bintang tamu podcast gini ada kumnya nggak Pak? Terus-terusan aja kalau ada ya. Iya. Itu di Unpad berarti? Di Unpad. Di Unpad. Kenapa milih Unpad Pak? Karena di Indonesia itu bahkan sampai sekarang pun yang jurusan AI cuman Unpad. Yang ada S3-nya? Gitu. Yang ada S3-nya. Oh. Iya. S3 HI cuma Unpad? UGM ilmu politik ekonomi internasional. UI ilmu politik. Oh yang HI benar HI itu hanya Unpad. Hanya Unpad sampai sekarang. Oh. Makanya itu. Oh jadi kalau ada Dulu itu di UI waktu masih ada Prof Buyung, saya waktu itu ada di Kemlu sebagai kepala pusat. Itu ada gagasan tuh UI itu sebenarnya untuk membuka S3 HI. Cuman karena profesornya baru 1 waktu itu, Pak Buyung. Prof Buyung itu ketua jurusan gue. For your information, pas gue information. Pas gue information lagi. Pas gue kuliah, pas gue mau, dia manggil gue tuh. Manggil apa? Dari sini ke ini, karena udah habis nih, lo tinggal setengah tahun lagi kan, gitu. Lo mau lulus gak gitu? Kita buka ini. Apa namanya? Tugas akhir. 2 bisa nggak skripsi? Kalau skripsi lo nggak bakal keburu lo dia kata gitu. Karena lo masih muda juga waktu itu gua sama dia. Dia belum prof berarti? Belum. Belum prof. Iya. Ada nih jalur non skripsi. Namanya namanya komprehensif Pak. Iya. Nama jalur komprehensif. Ujian komprehensif. Nanti ini. Tapi lo urusin ulang tahun jurusan ya kata dia gitu lah. Lu ngapain ngurusin ulang tahun jurusan? Bikin acaranya ya gitu. Oke Pak gitu. Ya kata gue gitu, jadi dipermudah lah. Baik, itu dekat rumahnya juga dekat sini nih Pak, di Pasar Minggu sini nih. Ada Pasar Minggu ya? Ya sering ketemu. Iya. Makan bubur waktu itu, tapi udah almarhum ya Pak? Udah almarhum. Iya. Oh masih suka ketemu? Masih suka ketemu, begitu udah kelar-kelar tuh gue udah suka ketemu di ini. Tawa-tawa aja kalau itu.
Itu beliau juga nulis buku bagus, buku politik luar negeri Indonesia. Iya. Mas Buyung kayaknya. Iya, Pak Buyung. Jadi karena memang cuma satu ada S3 di Indonesia. HI. Jadi banyaknya di Unpad. Di Unpad. Pada ke Unpad kalau mau emang HI. Kalau mau doktor HI iya. gitu ya. Ininya apa Pak? Kajiannya apa Pak? Saya sebenarnya waktu disertasi itu mengenai Papua. Kenapa Papua? Karena dulu waktu saya di New York di wakil kita di PBB. Salah satu tupoksi saya adalah menjaga isu-isu dekolonisasi. Nah, setiap tahun itu pada saat bulan September ini kayak Pak Prabowo kan lagi di sana ya. Itu agenda yang di-set up untuk September ini sebenarnya itu mengalami perdebatan yang seru sejak Maret. Jadi termasuk saya tuh mantengin terus ada di sana itu namanya Komite Dekolonisasi. Anggotanya dulu 24. Oleh karena itu disebut Komite 24 atau C24. Okay. Itu membahas sekarang tuh di dunia ini ada 17 wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Jadi mereka ini 17 selalu dibahas apakah ada 3 opsi, apakah ingin gabung dengan negara induknya atau berdiri sendiri atau bergabung dengan negara lain. Nah, sejak dulu selalu 17. Nah, kasus Timur itu pernah masuk di sini. Nah, kita itu memagari jangan sampai Papua itu masuk. Kalau sudah masuk, susah keluarnya. Oh, jadi bahasan gitu. Iya, jadi bahasan kayak Timur lah buktinya menggelinding terus walaupun on off kan. Iya. Nah, dari situlah saya ketertarikan ya sebenarnya kita kan bahwa kemerdekaan atau integritas nasional ini bukan sesuatu yang take it for granted. Harus kita usahakan terus kan. Jadi ya kalau kita bicara sebagai pengamat atau akademisi bisa saja kan hari ini isu Papua, the next mungkin isu Aceh, the next isu Riau, Jogja. Bisa jadi. Iya. Kalau kita tidak bisa merawatnya. Nah, dari situlah dari disertasi saya itu mengenai upaya pencegahan internasionalisasi isu Papua. Karena di dunia ini, seluruh dunia itu kalau secara prinsip tidak ada satu negara pun yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia termasuk Papua di dalamnya. Kecuali satu negara yang tidak mengakui. Sekarang nih Pak. Iya. Siapa Pak? Yang Vanuatu. Vanuatu itu dalam konstitusinya, dalam undang-undang dasarnya ada prinsip namanya Wantok Blong Yumi. Ini bahasa Pidgin, bahasa Inggrisnya Vanuatu. Wantok Blong itu artinya Wantok belong. Yumi, you and me. Artinya itu mandat konstitusi, siapapun eksekutifnya, siapapun perdana menterinya harus memperjuangkan kemerdekaan Papua. Kalau Papua belum merdeka, seluruh negara Vanuatu yang sama-sama etnis Melanesia merasa belum merdeka. Oleh karena itu, kalau kita waktu saya di PBB yang kita pagari itu Perdana Menteri Vanuatu. Kita pantengin ngomong apa, karena kita ada right of reply kan kita balas. Nah, itu yang selalu dimanfaatkan oleh partai oposisi di sana. Kalau Perdana Menteri incumbent tidak bisa menyuarakan itu, langsung digulingkan. Makanya di Vanuatu itu cepat banget perubahan pemerintahan. Jadi by law, by constitution, siapapun Perdana Menterinya pasti dia akan menyuarakan di PBB. Oleh karena Papua ini. Iya, tentang Papua. Papua secara keseluruhan nih.
Atau Papua Indonesia. Papua Karena Indonesia. Nah, Papua Nugini udah aman. Papua Nugini karena kan udah merdeka. Iya. Nah, oleh karena itu, saya mengatakan dalam disertasi saya itu bahwa pemerintah Indonesia itu ketika menghadapi isu Papua itu seperti menghadapi asymmetric war. Oke. Kenapa asymmetric war? Karena tidak imbang. Jadi kita berjuang kalau dengan antar eksekutif, antar pemerintah itu udah done. Tapi ini kan urusan di legislatif ini, urusan undang-undang dasar kan bukan pemerintahan Vanuatu, tapi harus oleh karena itu diperlukan diplomasi parlementer, bagaimana untuk mengubah itu. Selain itu juga NGO luar negeri. Iya. Sementara kita sendiri dan tidak sedikit pula NGO nasional dalam negeri yang juga menyuarakan yang sama kan. Iya. Saya bicara bukan sebagai ini ya, ini sebagai kalau tanah pengamat gitu. Pengamat ya, akademisi ya. Akademisi. Sesuai dengan penelitian di disertasi. Saya ada penelitian itu. Oke. Ya. Dan saya penelitiannya ini untuk seluruh Australia saya ke Canberra, ke Melbourne, ke Darwin, ke Numea. Ke Vanuatunya nggak, Pak? Ke Vanuatunya nggak, takut. Tapi kita punya hubungan diplomatik, Pak? Sama Vanuatu? Ada, tapi di cover. Oh, di mana yang cover Kalau Vanuatu tidak salah ya, saya lupa apakah di cover oleh Australia, Fiji. Atau Fiji. Oh. Kita punya di Fiji. Ada Ada. Di Fiji? Ada. Suva. Saya pernah ke Fiji, pernah ke Numea. Oh, tuh kayak kecil-kecil banget kalau di peta Iya. tuh. Iya. Di Fiji banyak orang kita kok, orang nelayan kita. Oh gitu. Iya. Tinggal di situ. Iya, karena di-hire oleh apakah itu pemilik kapal Taiwan atau kapal Cina. Oh, untuk melautnya dekat Untuk- Fiji. Di Fiji. Setelah itu baru ke Kenya, Dubes. Baru ke Kenya. Oh, penempatan terakhir ini, Pak. Penempatan Sebagai terakhir. pegawai Kemlu. Pegawai Kemlu. Nah, Karena iya. kalau pegawai negeri kan 60 tahun ya. Ya. Pensiun. Bapak masuk menjadi duta besar usia Usia 58. 58. Masuk usia Saya 25 ya? Apanya? Masuk Kemlunya? Kemlunya. Masuk Di bawah itu dong enggak berarti. Saya 88 kan? iya 89. 89. Lahir 63. 26 berarti. 26. 26. Oh, iya. 26 tahun. Iya. Jadi Saya berkarir itu kan persis masuk ke Maret 89, keluar Maret 2025. 2025 kemarin Iya. berakhirnya ya? Berakhir itu. Karena udah officially udah ke Unpad kan, saya ini masih ASN tapi sebagai dosen. Oh, oke. Ini dari Maret ke Maret ya, Pak ya? Dari Maret ke Maret. Dari kan. Maret ke Maret. Kemarin 36 tahun. Iya, pulangnya Iya, Maret iya. kemarin. 36 tahun mengabdi. Berarti Bapak 32 tahun berkarir di Kemlu, baru jadi dubes. Baru jadi dubes. Segitulah perjalanan panjang seorang dubes kalau memang masuk dari Kalau masuk atasnya. Atasnya. Tuh, buat yang baru kuliah, yang baru semester 1. Itu diperlukan. Lo pikirin lah. Iya, pikirin dah tuh, pengen jadi Kalau lo dubes, nggak pengen jadi bekerja dubes. dengan hati kayaknya 30 sulit. Diperlukan tahun lagi. endurance yang Endurance. tinggi. Iya, 30 tahun lagi. Perseverance. Iya. Bener. Udah gitu kita nggak bisa milih ya Pak. Nggak bisa milih. Mau dubes di mana, Nggak itu bisa. dia. Terus milih mau jadi dubes, nggak bisa Nggak dong. bisa juga. Nggak bisa milih itu. Jangan Iya. milih negara. Iya, iya. Milih mau jadi dubes aja nggak bisa. Iya. Iya, emang udah Iya. garis tangan kalau Garis- kata Pak. garis tangan. Garis Iya. tangan. Tapi kalau menurut Bapak, apakah memang seorang dubes ini idealnya adalah lulusan hubungan internasional? Nggak. Oh enggak. Enggak ini. Karena saya setelah 36 tahun mencermati teman-teman ya, banyak juga yang non HI itu justru hebat, excellent gitu ininya. Jadi kadang-kadang antara teori sama praktek kan tidak Iya. perlu harus jalan paralel kan. Iya. Jadi sama seperti TOEFL dan iya. Montreal tadi. Montreal. Oh, Iya. Montreal Kalau itu boleh kan. Ada 500. Pas prakteknya. Prakteknya. Wow, kan ini ngomong apa sih ini? Iya. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau jadi dubes tuh nggak ideal. Kecuali politisi kali ya. Iya. Iya. Nah, sekarang kan banyak dubes-dubes yang muda-muda, yang dari politisi itu kan. Iya. Yang tiba-tiba kucruk jadi dubes. Jadi dubes.
Tapi kalau sebelum udah pernah ke Kenya, Pak? sebelumnya tidak pernah. Sebelum jadi dubes, belum pernah. Tapi ini kayak deja vu loh, Cing Abdel, Mas Gilang. Iya. Saya itu ya kembali ke film itu ya. Dulu saya tuh Film Meryl Streep tadi. Iya, saya tuh dulu movie goers waktu mahasiswa. Saya seneng nonton film tuh. Netflix ya, Pak ya? Udah nonton. Belum ada. Belum dong. ada. Ya, sorry. Itu Prime Video. Belum juga. Langsung di bioskop. Iya. Teater. Bahkan teater, teater 21 pun belum ada waktu itu. Iya. Nah, tahun 85 itu film itu baru. Kalau di Google silakan, itu tahun 85 saya tuh nonton. Saya nonton masih mahasiswa waktu itu. Ya. Sudah sarjana muda, sudah BA. BA. Udah 3 tahun tadi ya. Saya nonton. Apa tadi? Itu Out of Africa. saya dalam hati saya, kapan ya saya bisa ke sini? Karena pemandangannya cantik, indah gitu loh. Nggak taunya dipilih jadi duta besar. Iya, tahun 85 benar filmnya. 85. Iya, Itu saya nonton pertama kali itu. Ini Robert Redford tuh keren banget. Meryl Streep juga kan cantik. Iya. Ada ibu loh Pak ngomong-ngomong cantik. Meryl Streep. Sama Meryl Streep udah cukup gitu. Gak usah pakai cantik loh. Begitu. Ada ibu, Pak. Begitu saya udah dilantik. Iya. Langsung flashback. Flashback. Saya panggil semua anak-anak cari di Netflix, harus nonton. Jadi saya panggil dulu. Fatia, Faiz, nonton itu film Out of Africa. Dan kita ke tempat-tempatnya ini, ke tempat-tempat filmnya. Ini masih full di Kenya. Film ini emang di Kenya settingnya? Full di Kenya. Ini cerita based on true story. Lu nonton, Bang? Saya belum nonton. Wah, itu keren deh. Pakainya itu apa Pak hasil alamnya Pak? Emas. Ada Kenya Diamond. itu secara ekonomi ditunjang oleh 2 pilar. Pilar agribisnis, agriculture, penghasil 1 avocado. Alpukat. Itu terbesar itu. Takupla ya. Kedua kopi, ketiga teh, keempatnya fresh flower mawar. Mawar. Bunga itu kalau pas Valentine itu panen banget itu. Mawar Terus itu. diekspor gitu. Ekspor. Saya pernah ngunjungin itunya, satu kebun aja kan banyak puluhan kebun. Satu kebun tuh setiap pagi dia kirim ke Belanda itu lebih dari 150.000 potong tangkai dan masih fresh. Setiap pagi kirim. Jadi besoknya ada lagi gitu. Besoknya ada lagi. Dia kan kirim ke Belanda terus dikirim ke nyebar ke. Besoknya 150.000 lagi. 150.000. Itu baru dari satu kebun. Mawar ya. Mawar. Berduri. Oh iya. Kan emang batangnya berduri mawar. Mawar berduri. Semuanya indah. Dia pakai wow. Kayak wow gitu ya. Oh, alpukat ya Pak ya? Alpukat. Nomor satunya ya? Nomor 1. Menarik Dan juga. alpukatnya juga enak, alpukat khas itu. Apa bedanya Pak sama alpukat sini? Tebel dia atau apa? Manis. Justru tipis dan kecil. Oh, bukan yang daging tebel gitu? Dagingnya tebel, kulitnya tipis. Terus ininya juga yang bijinya kecil. Bijinya kecil. Dan itu kalau di sini kayak alpukat mentega kali apa? Iya, mentega. Itu namanya khas, alpukat khas. Yang di sana. Ya. Kenya. Apalagi yang seru Pak waktu di Kenya Pak? Yang seru ya itu safari. Kita safari setiap kali. Singa dong Pak. Wah, singa mah udah tiap hari. Berkeliaran. Nyebrang. Bangun tidur buka jendela singa. Enggak, kita di Wisma. Itu Wismanya keren banget. Coba cari, beruntung tuh. Wisma Indonesia di Kenya. Di Nairobi tuh. Itu kita udah kayak glamping aja, kayak di Ciwidey aja. Begitu keluar, begitu dibuka, itu monyet itu kan pada, udaranya sejuk, dingin gitu. Dingin di sana. Dingin, burung elang itu, Itu liar. Liar. Jadi kita kalau barbecue itu burung elang sampai 25 muter-muter karena nyaplok nggak? Nah, itu serem dong Pak, ntar dicaplok dagingnya. Kita kadang-kadang lempar daging itu kan ke atas, aneh banget ya, lagi masak-masak ada elang. Coba Mas cari. Kemarin lihat kan lo elang.
Oh, lihat waktu di puncak Iya. Elang Jawa lewat. Iya. Mana-mana lihat fotonya. Langkehnya. Di Foto-foto Skoy. Nairobi. Fotonya nggak ada ya, nggak banyak. Namanya apa Pak? Wisma Indonesia apa Wisma Nairobi? Wisma. Ini Pak, Oh, bukan? ini kantornya. Kantornya. Kantor kita itu depannya persis kantor World Bank. Oh. Oh, ini embassy-nya ini. Embassy-nya. Kalau yang tadi apa Pak? Wismanya. Kalau ya? tadi wismanya. Rumahnya. Rumahnya. Namanya apa? Wisma Nairobi. Wisma Nairobi. Oke. Coba cari Skoy. Wisma Nairobi. Dia mau nyusurin jalan Wisma Nairobi, KBRI. kayak tahu aja nyusurin jalan Nairobi. Wisma Nairobi. Kok iya. Udah lagi kata ramai. Apa? Wisma KBRI udah. KTP-nya gitu, Wisma BRI aja. Nah, Di Nairobi, nunjuk orang lagi. Nggak ada dia Wisma embassy-nya. Nairobi. World Bank depannya. Itu kantor. Kantor. Itu kan udah dibilang, itu kantor. Nah, ini wismanya tadi tuh. Ah, itu sudah. tadi tuh. Udah. Koi. Nah. Limuru Road. Nah, itu. Jauh nggak dari KBRI-nya Pak? 10 kilo. Lumayan 10 kilo. Nah, Pak, Wisma ini untuk siapa Pak? Peruntukannya. Kalau ada siapa boleh nginep di sini? Indonesia, semua citizen Indonesia. Iya, kan yang dipercayakan kan duta besar. Ya. Yang dipercayakan duta Ambassador besar residen. biasanya Wisma ini kan banyak kamar-kamarnya Kamarnya, dia ya. untuk para pejabat yang resmi gitu Ya. kan. Tapi kadang-kadang diskresi dari Duta besar. duta besarnya. Oke. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini. Tapi kalau saya siapapun masuk ke sini semua. Boleh, silakan aja gitu Silakan ya. saja. Asal ada pemberitahuannya ya. Orang elang aja boleh masuk, masa Iya, orang kita nggak boleh. Monyet aja. monyet aja masuk. Monyet aja kita buka jendela monyet. Nah itu kami di situ tuh. Yang mana, Pak? Di kanan. atas? Nah ya tuh yang di Jemari tadi ini kanan. Kanan Skoy. Kanan. Di atas. Atas enggak tadi. Atas kanan Atas Skoy. kanan. Nah. Kanan Iya terus. udah. Nah, itu betul dia. tadi. Yang Itu tempat tidur kami tuh di situ tuh. yang balkon di atas itu ya. Ya, nah tempat kerja paling enak di balkon situ. Nah, iya, itu. kayak- Oh, Di bawahnya itu dining room. Jadi kalau kami ngundang para duta besar dari negara sahabat Oh, untuk di situ. untuk Tapi dinner. hijau ya Pak, saya bayangannya itu kayaknya itu Savana. gurun, gitu. Dingin, enak banget. Oh, Dingin Pak. Dingin. Siangnya juga dingin. Siangnya juga dingin. Rata-rata itu antara 16-17 derajat Celcius. Kayak kita kemarin camping. Iya, Camping tuh, di puncak kayak 17. glamping. Ayo, kita Itu ke kayak Malamnya lebih dingin lagi berarti, Pak. Malamnya lebih dingin. Enak sekali deh udah. Tapi nggak- Kita tuh ada 3 tahap ya. Itu Wisma di atas, di bawah itu kan kolam renang. Ya. Terus ada lagi di depan itu di bawahnya lagi itu lapangan tenis. Padel yang itu padel dong. Iya, sekarang padel lagi musim. Masih ingat padelnya. Nah, ini nih dekat dengan headquarter UN. Jadi headquarter UN ya di dunia Maksudnya ini. perwakilan UN di Kenya. Bukan kantor kantor PBB. Kantor PBB. Ada Jadi- juga di Kenya, di Nairobi. Di dunia ini ada 4 Oke. kantor PBB tuh. Pertama di New York. Ya. New York itu kantor pusatnya, headquarters, di mana sekjen ada di situ. Oke. Ya. Dan ini biasanya nangani lebih banyak isu politis. Iya. Ada DK. Yang kedua di Jenewa. Oke, hak Di asasi Jenewa gitu ya. ini lebih banyak teknis, hak asasi, WTO ini ya. ILO yang gitu-gitu Iya, ada di iya, sini ILO. ya. Yang ketiga Wina, Austria. Austria. Oke. Ini lebih banyak nangani outer space, nangani atom, Oke. nuklir. Dan yang keempat itu satu-satunya di negara berkembang. Ini 3 nih di global north nih, di Iya. negara maju. Yang terakhir di Nairobi. Nairobi. Ini markas PBB. Yaitu nangani ada 2 isu. Satu UNEP, United Nations Environment Program. Lingkungan. Yang keduanya UN Habitat atau United Nations Human Settlement mengenai pemukiman. Oh. Nah, zaman sekarang itu ya bahwa isu lingkungan itu sudah semacam currency internasional untuk apa ya kita membuka pembicaraan apa pasti tidak lepas dari isu lingkungan. Jadi isu lingkungan itu udah cross cutting issues. Apapun pasti tersangkut dengan lingkungan dan headquartersnya di
Nairobi. Makanya Bapak termasuk sebagai perwakilan tetap Indonesia. Perwakilan tetap Indonesia di UNEP. Jadi selain kalau duta besar itu kan duta besar untuk bilateral untuk 4 negara itu. Nah kalau permanent representative itu untuk PBB. Sama tadi juga itu tuh Uganda, Kongo. Berarti Somalia. Indonesia juga ada yang di Austria, Pak? Ada. PTRI ya? Ada. Sama PTRI yang di Jenewa? Di Jenewa ada. Oh gitu. Ada. Yang negara-negara itu ke situ juga Pak, ke Kongo, Somalia. Oh iya, saya udah ke semua hampir rutin. Eksotis dan excited, pakai deg-degan. Somalia kan yang perompak. Somali itu pernah nonton Captain Phil. Captain Phil nonton. Black Hawk Down. Iya. Nah kami ke sana itu kita sama istri berdua itu sampai teman-teman duta besar lain kan semua rata-rata base-nya di Nairobi, lengkap Somali. Mereka mah nggak berani nginep di sana, paling penerbangan yang paling pagi untuk ketemu presiden, menteri, pulang lagi kan. Kalau saya kadang-kadang nginep sampai 2 malam gitu. Di Somali, di Mogadishu. Di Mogadishu. Nah, itu sebenarnya dulu waktu sebelum perang saya bayangkan cantik gitu. Apalagi di sana itu ada 3 warisan budaya dari Italia, dari Jerman, dan dari Inggris. Itu kan jajahan 3 negara itu. Jadi masih ada sisanya itu. Ya tentu saja selain Arab ya. Berarti ini potensial banget dong Pak, hasil-hasil alamnya. Kalau mereka mau menjajah si Somalia ini. Sangat potensial di sana. Selain Somali itu negara yang mempunyai pantai terpanjang di Afrika. Garis pantainya. Dan otomatis hasil perikanan lautnya. Tapi jadi perompak akhirnya jadi negara ini. Iya, terkenal state, negara gagal. Terkenalnya failed state, terkenalnya perompak Somalia, iya kan? Betul. Ke Kongo lebih asik lagi kan. Kita banyak orang Indonesia dong Pak. Banyak. Kalau Satu ada kita di Kongo itu ada namanya MONUSCO, itu peacekeeping operation. Kayak kita ngirim terus ya Pak? Kita ngirim terus. Kita satu batalion. Kita tadinya. Emang yang bersih tegang siapa Pak di situ Pak? Kita harus ada peacekeeping. Peacekeeping di situ sebenarnya untuk menangani rehabilitasi. Dulu kan bersih tegang antara Kongo dengan Rwanda. Jadi Hotel Rwanda. Jadi kalau Hotel Rwanda. Saya cerita dari situ dulu. Tahun 94 ada genosida Rwanda. Ini kan antara suku Tutsi sama Hutu. Itu perang terus tuh. Jadi Hutu itu yang mayoritas. Tutsi minoritas. Ya. Zamannya penjajahan sama, ini dulu dijajah Belgia. Sama penjajah itu selalu divide et impera kan, divide and rule. Jadi pasti negara penjajah itu ngangkat suku yang minoritas dijadikan penguasa untuk neken-neken yang mayoritas. Kejadian juga di situ di Rwanda. Jadi minoritas Tutsi itu berkuasa, akhirnya diusir, ya Hutu, terus balik lagi, intinya begitulah. Kemudian yang sekarang ini Kagame ini itu hasil dari pasca genosida 1994. Banyak orang-orang yang lari ke Kongo. Nah, Kongo kan karena berbatasan, dan tentara kita itu ditaruh di wilayah perbatasan namanya Provinsi Ngoma. Itu Indonesia sampai saat ini sebenarnya terima kasih ke Presiden SBY ya. Beliau tuh punya visi yang bagus, ingin menjadikan Indonesia itu sebagai negara terbesar ketiga disebut TCC, Troop Contributing Countries, negara penyumbang tentara. Kalau sampai sekarang sih masih 10 besar. Jadi kita kalau nggak salah hampir 3.000-an lah. Di Kongo itu Pak? Enggak, di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Di Kongo ada sekitar 850-an lah ya.
kurang lebihnya Banyak juga segitu. ya. Banyak ya. Iya, iya. Kalau itu berapa lama Pak di posnya kalau gitu? Misalnya Kalau ditaruh di Kongo. setiap setahun sekali. Oh, gantian. Ya karena itu ada 3 keuntungan bagi kita kirim itu. Satu, melatih para Tentaranya. prajurit itu skill ya, keahlian, terus juga expose dengan dunia internasional, Pergaulan terus internasional, ketemu ya. itu kan dapat networking. Ya, Dan ya. yang ketiga juga kita kan dapat remunerasi, dapat keuntungan. Iya, iya. Jadi ada, karena dulu saya sebelum penempatan ke New York, saya sempat di sini sebagai Kasubdit Keamanan Internasional. Oh. Jadi waktu pertama kali tentara UNIFIL dikirim ke Libanon tahun 2008 ya. Yang negosiasi dari sipil saya ke PBB itu. Kalau dari militernya ada Paban 5 waktu itu. Kita negosiasi. Jadi ada 4 item yang kita dapat duit itu loh. Oke. Satu prajurit itu kan dihargain per bulannya. Kalau dulu sih waktu itu kalau nggak salah 1.800 sampai 2.000 gitu ya. Dolar Oke. per bulan. Kedua, segala macam alat-alat persenjataan itu nyewa itu PBB itu kita dapat duit tuh. Oh. Bayar itu. Bayar Oh, sewa nyewa dari kita. kita. Nyewa kita. Oke. Kita bawa dari Indonesia. Kita bawa dari Indonesia. Di bandara nggak bunyi. Ke sendiri. Masa tentara masih Iya. bunyi. Terus juga rumah sakit, terus juga banyak itu ada breakdown itunya, item-item itunya. Jadi economically juga kita bisa inilah. Iya, iya, iya. Pak SBY pernah jadi komandannya kalau nggak salah ke Kongo itu ya, pasukan perdamaian itu ya. Makanya dia- bukan di Kongo, Dia di tapi Serbia ya. di Serbia. Waktu masih aktif. Iya, masih Tapi bukan di Kongo, ternyata di Di Serbia Serbia, ya. di waktu Serbia. perang Serbia Pernah itu. jadi dikirim juga. Nah, Komandan itu peacekeeping, ya ya. ada 800. Terus juga ada lebih dari 100-an pekerja profesional kita Di Kongo. di Kongo di 2 sektor, satu sektor timber, kayu, dan 2 mining. Di sana kan miningnya gila-gilaan. Apa Pak? Minyak. Sebutin aja minyak, emas, rare earths yang sekarang lagi Rare heboh. earth, iya. yang itu ya. Mineral tanah jarang. Mineral Iya. jarang. Iya, mineral tanah jarang ya namanya. Iya. Bahasa Indonesianya itu Bahasa ya. Indonesia mineral tanah jarang ya. Banyak banget. Mining ya, banyak ya. Banyak banget. Lang, ini pengalaman 36 tahun, 38 tahun baru bisa ceritanya. Iya. Kayak begini kalau belum punya pengalaman itu sulit Lang cerita kayak begini Lang. Lama Lang. Jam terbang ini. Iya, udah bener-beneran jam terbang. Beneran ini. jam terbang ini. Iya. Iya. Pas lah jadi dubes. Cuman harus nunggu ya adik-adik yang masih di HI. Ada semester 1 HI satu, ya yang masih mimpi-mimpi dubes. Iya, ya. 36 tahun Iya, rata-rata iya. lo harus berkarir untuk menjadi dubes. Atau kalau mau cepet jadi politisi. Ya, di politisi. Jadi politisi. Kan biasanya semester 1 itu kan masuk HI pengen jadi dubes. Diplomat, Wih. diplomat ya. Diplomat aja masih bisa saat. Iya. Bisa. Kalau Iya. dubesnya lah. Pak, ini pertanyaan terakhir. Bapak kan masuk UGM 81. Ya, Itu ada BA tuh, Pak. betul. Apa sarjana muda? Sarjana muda. Iya. Ada jasanya asli lagi. Iya, iya. Baru saya pengen tanya itu, Pak. Waktu Bapak perintis, itu milihnya jurusan hubungan internasional. Iya. Perintis itu kayak seperti Dulu tuh ada perintis 1, perintis 2, perintis 3, perintis 4. Iya. Perintis 1 itu 10 perguruan tinggi terbesar. Ya. Termasuk Oh, milihnya. UGM. Ya. Kalau perintis 2 selektif ini yang dari SMA nggak pakai tes. Kayak ITB, IPB, UNER, IPB, ITB kali. Perintis 3 itu universitas negeri seperti UNS, UNSUD gitu kan. Terus perintis 4 semua yang IKIP yang sekarang diganti Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Kota. Jakarta. UPI. Itu Iya. ada Jadi 4 tes. 4 perguruan tinggi waktu Iya. itu. Itu 4 tes berbeda. Beda. Beda. Oh, Jadi kalau dulu mah gitu. enak kita bisa daftar ke 3 itu. Kalau ini gagal, Yang kedua. Oh, gitu. gitu dulu. Jadi Bapak ikut perintis 1. Saya perintis 1. Langsung keterima. Waktu itu milih hubungan internasional. Hubungan internasional. Udah ada dong. Keluarga di koran.
Ada di koran. Ada di Kompas. Kedaulatan rakyat juga ada, oke. Namanya ya waktu lolos. Begitu Ini Cik bayaran, Abdel maksudnya apa ini? begitu bayaran semester 1, itu milih programnya sarjana muda apa S1 apa sarjana? Langsung sarjana. Nggak ada sarjana muda. Nggak ada. Kalau yang nikerin sarjana muda apa? Ada khusus, memang. Saya nggak tahu tuh. Itu yang jadi masalah, Lang. Di mana? Pak Jokowi. Oh. Bayaran, tapi di sini ditulis untuk sarjana muda. Emang ada kuliah yang khusus untuk sarjana tahu muda? itu, Pak. Sarjana. Kalau saya lupa Tetap ya. S1 ya, Pak ya? Itu tetap S1. Iya. Tapi begitu 3 tahun, 110 atau 120 SKS, dapat gelar. Betul. Dapat gelar. Dapat gelar BA. BA. Sarjana muda kita. Tapi SM. daftarnya bukan sarjana muda waktu itu Dasarnya saya. 1. Tapi kalau orang udah sarjana muda nih dapat boleh udahan nggak kuliahnya? Dia boleh aja. Boleh aja. Kan udah dapat sarjana boleh. juga. Boleh. Bisa bahkan bisa untuk cari kerjaan, Kerja lamaran. juga. Iya. Cari jodoh juga bisa kan? Iya, BA udah. Tapi kan kata Iwan Fals, engkau sarjana muda, Iya. lelah mencari kerja. Kerja. Belum dapat kerja dia. Oh gitu dulu tuh ya. Iya. Iya, BA ada dan itu. Ya, ada ya. BA, ada DRS. DRS, makanya dia DRS. DRS itu sarjana muda. Doktorandus. Iya, sarjana muda itu. Iya. Enggak dong, Ah, S1. bukan. Itu S1. S1. Nah, ceritanya kami tuh kalau nyantumin DRS ke luar negeri, how many doctors do you have katanya? Disangka Karena plural. Plural kan banyak dokter. Iya. Iya, iya, iya. Dokter Andus Doktorandus artinya sebelum doktor. sebelum Sebelum dokter. Sebelum doktor. Gitu. Oh, Jadi dokter. S1. S1. Iya, iya. Gitu. Oh, berarti begitu. Makanya ada orang yang bingung kenapa di lingkaran sarjana muda Pak Jokowi waktu bayaran gitu. Oh, ada itu ya, ada kasus ini. Gua nggak tahu Iya. yang sarjana muda ini. Ya, kan cuma beda setahun nih, angkatan 81 sama 80. Oh, itu 80 ya? Iya. Siapa tahu. Kan beda. Hah? Ijazah. Pakai kacamata nggak, Pak? to be honest saya Lupa. itu. Oh. Tapi yang Ada fotonya nggak? Yang jelas kita nggak boleh kacamata. Mungkin kan setiap fakultas bisa Beda-beda, lain-lain. Bisa kan? beda-beda. Tapi di Beda. fakultas Visipol tidak pakai Visipol kacamata. Enggak ada yang kacamata. Dia cocok ya. Iya. Iya. Oh, emang belum berkacamata Emang kali belum Pak Heri berkacamata dulu. jadinya. Iya. Emang belum berkacamata dulu. Iya. Tapi mau pakai. Bu, ibu apa aja, Bu? Iya, oh, istrinya ya. Oh, istri. Oh, istri. Dari tadi kan duduk Dari situ. tadi, iya. Dari tadi. Masa tiba-tiba lupa itu siapa duduk Iya, situ? iya. Baik, terima kasih. Pak udah hadir di Pak sini. Heri, terima kasih Pak Heri, banyak. terima Makasih. Seru sekali ceritanya. Ini ngobrol hampir 2 jam loh, Pak. Ini, Pak. Oh, Bang, iya? Kita ngobrol. Emang iya. 140. Iya, udah hampir 2 jam luar kita biasa. ngobrol aja, luar biasa ini. Pak. Berarti acara ini udah dubes sudah berapa, Bang? Banyak. Senegal, Kamerun. Kanada, Kamerun, Kamerun, Kenya. Kenya. Konjen, Kinabalu. Konjen Kinabalu. Kinabalu, benar. Konjen Kinabalu. Berarti ada yang sudah pernah menjadi dubes ke sini, Ya. ada yang baru mau jadi dubes ke sini. Memang belum paripurna kalau dubes belum kesini. itu dia, Pak. Itu dia. Iya, Pak. Kami sedang Tolonglah, Pak. Dubes mana gitu, Pak? yang belum Tolong Ibu Ari Nigeriawati. Ani. Ibu Ani. Ani. Ibu Ani Nigeriawati. Iya. Lahir di Nigeria. Lahir di Nigeria. Iya. Iya. Itu apa tadi? Lu kenal ya? Apa? Itu Ibu Ani. Ibu Ani yang kabit. Dari mana sih? Kabit apa dia, Pak? Sekarang direktur. Direktur apa? Direktur. Humas kayak gitu lah ya, Pak, ya? Iya, Itu dari diplomasi mana? publik. Temen lu ya? Temennya kakak gue. Oh, temennya kakak. Diplomasi Oh, publik. Iya. Iya. Gokil emang internasional banget ini. Parah ini guys, sedunia nggak ada yang ngalahin kita nih. Pak, Nggak dubes yang ada. masih ini dong, Pak, lagi di sini, Pak. Teman-teman Bapak kayak, Pak. Ya banyak. Yang mana? Yang mana dubes yang masih Yang masih aktif. Kalau Tapi lagi di sini? Iya, siapa tahu lagi di Jakarta ya, Pak. Iya, entar tak. Kabar-kabarin ya, Pak. Oh iya. Iya nih. Siap. Benar. Dubes yang belum aktif, Iya. yang tinggal berangkat udah pernah. Udah pernah. Yang- Mantan Udah. Udah dua tuh. iya. Yang aktif tapi lagi ada di sini. Belum, itu Belum. belum. Nah. Itu belum. Ya nanti minta teleponnya ya. Siap, Pak. Rahman, nanti Rahman Iya, yang iya, ngurusin. iya. Mudah-mudahan lah ya. Wih, keren sih kita. Keren ini. Udah. Kita bener kita harus ini sih, kita harus nyuratin presiden menurut gua sih. Pak, tolong ke dubes-dubes yang mau Sebelum ditempatin, berangkat, tolonglah ke Hawaii sini dulu deh. Fit propertasnya di sini. Fit Iya, and proper fit and test-nya. Selain ke Bagaimana DPR. komunikasi dengan Siapa kita? siapa tahu ya kan banyak yang udah bilang tadi ini antara dubes sih pas ketemu lo udah pernah belum ke Hawaii? Iya. Gue mah udah gitu.
Iya. Pak Heri terima kasih ya. Terima kasih Pak Heri. Mas Lancar-lancar Gilang. semuanya. Mudah-mudahan Ya, cepat thank jadi you. profesornya. Amin. Amin ya Rob. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Hoi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Seru. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu Manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Kocak dapet, ilmu dapet. Gini contoh Abdul deh, Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Nyambung kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapet. Udah bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini dia gitu.